Mufli ini berdusta. Dia bilang ini sudah 2023, padahal 1 jam yang lalu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami mewakili netizen muslim. Kebetulan kami berada di Balikpapan dan lagi bersama Ustadz Mufli. Ingin bertabayun langsung kepada beliau. Apakah benar beliau mendoakan teman-teman saudara muslim mati mendengarkan musik? Ya, jadi beredar ya beberapa hari-hari kemarin potongan video yang isinya mungkin disalahpahami oleh kebanyakan netizen. Jadi mungkin kita mau tanya langsung nih sama Ustadz Mufli mumpung kita lagi bareng sama beliau. Yang pertama mungkin maksud dan intinya itu apa kira-kira Ustadz dari video itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang menyimak secara online maupun teman-teman yang tabayun offline, jazakumullah khairan. Sebenarnya Anda itu maju mundur ya untuk mengklarifikasi atau menjelaskan hal ini. Sebagian ustadz-ustadz yang bahkan senior itu ada yang dorong, Ustadz Mufli, antum harus berikan penjelasan supaya ini tidak dikonsumsi nanti sampai berbulan-bulan bahkan sampai tahun-tahun mendatang. Karena kalau antum diam saja, nanti orang kira itu benar. Sebagian yang lain bilang, Ustadz Mufli, antum ini bukan yang pertama yang dipotong-potong seperti itu. Sudah banyak kok ustadz-ustadz yang senior yang sudah lebih duluan daripada antum. Video mereka dikonsumsi masyarakat dalam kondisi terpotong-potong dan tidak sesuai esensi. Jadi adalah let them go gitu aja. Jadi Anda pikir ya sudah deh, nggak apa-apa untuk sekali ini Anda menyempatkan waktu untuk melayani teman-teman yang mau tabayun. Meskipun ini kalau kita bilang banyak hal yang lebih penting daripada sekedar hal ini. Nah, apalagi di masa-masa haji kita mau jelaskan, mau bikin video yang menjelaskan prosesi haji, hukum-hukum yang bermanfaat untuk jamaah haji di hari-hari ini, ketimbang bikin klarifikasi. Oke. Oh ya, saya kenalkan dulu, ini tim saya. Beliau-beliau bukan tim saya. Sehingga beliau-beliau tidak tahu dapurnya. Yang paling tahu mereka. Karena ini editornya juga ada di sini. Editor video itu. Jadi, suatu hari kami dapatkan ada sebuah video dari Mesir. Berbahasa Mesir maksudnya. Konten kreator yang dia punya video bunyinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل الأغاني حرام ولا حلال؟ السؤال اللي بتسأل 100 مرة. يا أخي الحبيب، لو سقت لك جميع الأدلة وقلت لك أن الأغاني حرام أو حلال لن تقتنع، ولكن أنا أريد الاقتناع من داخلك. أنا سأدعو لك وأنت قل آمين. أريدك أن تؤمن على دعائي. أسأل الله العظيم أن يجعل آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. قل آمين. آمين. أسأل الله العظيم أن يجعل آخر كلامك من الدنيا الأغاني. قل آمين. لن تقل آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ صحفك يوم القيامة بالقرآن الكريم. قل آمين. سمعتك تقول آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ صحفك يوم القيامة بالأغاني. هل قلت آمين؟ لم تقل آمين لأنك تعرف الفرق بين الحق Dia bilang gini, apa hukumnya musik? Ini adalah pertanyaan yang sudah puluhan, mungkin ratusan, dan berkali-kali kalian bertanya tentang hal ini. Kalau soal hukumnya, sudah kita nggak usah bahas lagi. Sekarang coba kalian aminkan apa doa saya. Tentu, ikhwah Mesir ini bukan bermaksud mendoakan teman-temannya. Bukan bermaksud mendoakan orang yang menyimak videonya. Tapi dia sedang mengajak orang merenung. Kalau seandainya ada doa seperti itu, apa iya kalian berani berdoa amin, mengaminkan bahwa kalian akan wafat dalam kondisi mendengar musik? Maksudnya dia, kalau memang itu nggak ada masalah buat kalian, harusnya kalian nggak perlu takut. Tapi orang tidak berani mengaminkan, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hati kecil mereka takut juga. Mereka dalam hati kecil mengiyakan bahwa dengerin musik itu ada masalah juga sebenarnya. Gitu kan? Ana sama tim bilang gini, ini menarik nih videonya. Bagaimana kalau kita bikin versi bahasa Indonesianya? Kan itu versi bahasa Mesir soalnya. Ya, di remake ya. Di remake. Ini kan bahasa kita. Bedanya, yang di Mesir itu dia alurnya cepat. Antara doa, yang terkesan doa itu, dengan pertanyaan, ada yang berani mengaminkan, itu nggak ada jeda, hampir nggak ada jeda. Sedangkan Ana itu alurnya alur lambat. Di renungan kan cenderung lambat alurnya. Anda ngomong gini,
agar mereka mati dalam keadaan mendengarkan musik, menyanyi, mendengarkan konser dan yang semacam itu ya Allah. Ucapkan amin. Gak ada yang mau bilang amin. Ya Allah, matikanlah teman-temanku ini yang suka mendengarkan musik, wafatkan dalam keadaan mendengarkan konser. Ucapkan amin. Ada 2 detik nih. Baru Anda ngomong, ada yang berani? Nah, tapi mungkin karena alurnya alur lambat, ada 2 detik, orang yang mungkin nggak sabar, potong di situ. Sebelum kata-kata, ada yang berani. Lalu itu saja yang di-share. Itu saja yang kemudian dipotong dan dikasih caption, orang ini saking nggak terimanya perbedaan pendapat, sampai-sampai mendoakan keburukan. Padahal bukan lagi mendoakan keburukan, itu konten yang sama dengan yang Mesir itu adalah bentuknya renungan. Seandainya teman-teman tidak bermasalah sama sekali soal mendengarkan musik, kenapa harus takut untuk wafat dalam kondisi demikian? Orang itu sebenarnya di hati kecil mungkin ada rasa ngeri juga. Tapi ya itulah, karena ada 1,5 sampai 2 detik jeda dengan siapa berani bilang amin, maka mungkin antara orang yang memang tidak suka dengan orang yang memang mungkin tidak sabar atau tidak paham bahwa itu adalah sebuah renungan, dia potong di tengah dan jadilah itu seolah-olah mendoa. Jadi Ustaz, videonya itu sendiri sebenarnya kapan rilisnya Ustaz? Karena di video TikTok yang beredar itu, di TikTok Muspli Safitra 1 jam yang lalu Ustaz. Iya. Iya, Anda juga dapat ini, orang kayak detektif gitu ya. Dia meneliti sampai itu. Mufli ini berdusta. Dia bilang ini sudah 2023, padahal 1 jam yang lalu. Jadi gini teman-teman, video itu kita produksi tahun 2023 nih. 9 bulan yang lalu. Itu masih kelihatan kok kalau di YouTube aslinya, yang kita privat. Kita privatisasi biar nggak digoreng. Adapun di TikTok, ini pengamatan Anda ya. Setelah Anda lihat profile picture yang TikTok yang diolah ini, yang dipotong dan diolah ini, itu pakai logo anak pakai baju merah. Yang itu sudah di-ban 9 bulan yang lalu. TikTok itu sudah tidak ada. TikTok anak sekarang logonya warna biru. Itu sudah pakai baju hitam dengan background biru waktu anak di Luxor Mesir. Sedangkan yang pakai baju merah, yang logo yang sama persis dengan Facebook anak, dengan YouTube anak, itu 9 bulan lalu di-ban oleh TikTok. Sepertinya kalau anak tadi diskusi sama tim ini, kayaknya kita itu punya settingan privasi TikTok kita itu video bisa di-download. Kan ada settingannya ya, video downloaded terus centang apa enggak. Kalau dicentang itu kan bisa di-download kan. Mungkin ini feeling anak yang mengolah ini dia memang sudah sadari awal ngambil 9 bulan yang lalu, di-save. Habis di-save, kemudian muncullah kasus yang baru terjadi sebulan yang lalu, kemudian diangkat, dihubung-hubung. Padahal itu sebenarnya video sudah 9 bulan lalu berada di TikTok yang sudah terban, kemudian diolah seolah-olah itu baru karena memang ada tulisan 1 jam yang lalu. Teman-teman kalau mau praktek coba aja ya, misalnya dapat video 1 jam yang lalu, terus kalau video downloadnya tercentang, bisa dilakukan. Dia tanggal dan jamnya kena nggak? Kalau kena ya berarti memang begitu. Tadi Ustadz bilang videonya di private. Kenapa di private? Kenapa nggak dibuka aja videonya, Ustadz? Ini juga pertanyaan banyak orang. Kalau memang Ustadz tidak bermaksud mendoakan, kenapa Ustadz seperti takut? Karena kita private. Itu saran dari salah seorang Ustadz kita. Ustadz Mufli, daripada digoreng terus, nanti juga antum munculkan orang itu kalau memang sudah tidak suka, dia nggak bakal percaya. Sedangkan teman-teman yang percaya sama antum, yang kenal sama antum nggak kasih penjelasan, mereka pun nggak akan percaya. Masa iya seorang Ustadz Mufli yang kita kenal kemudian mendoakan keburukan depan kamera lagi? Seandainya nih ya, seandainya Anda melakukan itu betul-betul di depan kamera, doain orang keburukan, ustadz-ustadz yang kenal Anda, kira-kira menurut antum akan mendukung atau malah menasihati Anda? Kira-kira yang mana itu? Pasti dinasihati. Pasti Anda dinasihatin. Karena itu kan merusak sebenarnya. Jadi intinya, Anda private, salah seorang ustadz yang sarankan supaya tidak dimacam-macamin lagi. Ustadz, ini yang terakhir nih, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa kasih closing statement, Ustadz. Jazakumullah khairan.
Satu, Ana tidak pernah mendoakan orang yang gara-gara beda pendapat didoakan keburukan. Apalagi yang sifatnya masalah fikih. Yang kedua, insya Allah ini kayaknya di mungkin pertama kali Ana bikin klarifikasi. Dan insya Allah ke depan Ana nggak mau lagi. Karena kita ini tidak hidup di dunia entertainment misalnya. Entertainment itu supaya selalu eksis butuh dua, prestasi, sensasi. Berprestasi di bidang film, musik dan lain-lain. Atau kalau kamu nggak punya prestasi, nggak punya karya, kamu bikin sensasi. Karena kita bukan hidup dari itu. Kita ini dakwah cari pahala. Maka selanjutnya kalau nanti ada orang potong-potong, ya sudah. Kita tawakal saja kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki diri, mengevaluasi mungkin kalau ada yang salah, ke depan, ya sudah. Yang ketiga, kita pengen dakwah tersebar supaya pahala kita juga tambah banyak. Tapi itu sebuah konsekuensi juga kalau nanti ada orang yang bikin konten dengan cara motong-motong dari keluar dari riset seperti tadi. Itu renungan kok jadi kayak doain. Itu dua hal yang berbeda kan. Seandainya pun itu terjadi pada kita, sudahlah kita lapang dada saja. Karena kita memang hidup di zaman tersebarnya video. Ada yang ngasih saran. Dia bilang, Ustaz, ke depan kalau bisa semua videonya Ustaz pakai timestamp. Ya, itu nanti mungkin insya Allah akan dibuat. Itu termasuk bagian dari evaluasi. Yang terakhir, teman-teman, terutama teman-teman yang Balikpapan seperti Akhwani dan Alifin kan karena mudah menghubungi, nanti tinggal ketemu di mana. Kalau ada hal-hal yang mungkin sekiranya anti merasa perlu tabayun, DM, insya Allah nanti dari mereka akan membantu menyampaikan ke Ana. Jadi kita janji, Ana insya Allah banyak waktu kalau ada orang mau tanya. Jangankan cuma tabayun, nasihat pun. Ini kan mereka paham banget. Antum juga paham tentang Ana. Bahwa Ana itu orangnya open minded, sehingga kalaupun dinasihati, bahkan oleh orang yang mungkin murid, notabene seorang murid, Ana itu orangnya terbuka. Karena bagian dari pengembangan diri kalau kita itu mau mendengarkan kritikan orang. Adapun yang tidak mau tabayun, yang memang niatnya buruk atau ingin menjatuhkan, kita tawakal sama Allah sambil memaafkan. Ini saja teman-teman. Ya, demikian ya teman-teman pembahasan atau tabayun kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang beredar dan mungkin selama ini jadi pertanyaan bagi teman-teman juga. Semoga apa yang disampaikan beliau juga bisa mencerahkan dan tidak lagi disalahpahami oleh sekian banyaknya netizen. Mungkin itu aja yang mau kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.